Halo Libra, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya ya. Yang pertama adalah untuk karirnya Libra. Kartu yang keluar adalah Temperance. Segala sesuatu sebaiknya seimbang dan jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang terlalu ujungnya akan merepotkan dirimu sendiri. Karena itu know your limit, harus tahu batasnya dan harus tahu titik seimbangnya gitu. Semakin seimbang semakin bagus. Ibaratnya nggak harus kamu push 100% juga, dia akan berjalan sendiri kalau misalnya menemukan titik keseimbangan yang bagus gitu ya. Intinya segala sesuatu akan berjalan dengan baik saat kamu sudah tidak lagi berlebihan dalam hal overthinking ataupun malah overdoing gitu. Harusnya kamu ngerjainnya 100% aja, nggak usah dikasih 120% gitu ya. Kalau berlebih-lebihan, ujung-ujungnya akan merepotkan diri kamu sendiri. Segala sesuatu itu yang balance, seimbang. Kemudian untuk percintaannya Libra, kartu yang keluar adalah Death. Ini kalau saya lihat sih lebih ke kamunya ya. Jadi ini belum tentu berarti relasi yang putus ataupun pindah lokasi gitu ya, karena Death itu biasanya tentang berakhirnya sesuatu dan mulainya satu hal yang baru. Tapi kalau yang saya lihat ini lebih kayak energinya kamu sudah harus berubah, karena untuk hal-hal yang kamu harapkan di masa depan, untuk hal-hal baik yang kamu harapkan di masa depan dalam hal percintaan, ada beberapa sifat ataupun cerita, trauma, ataupun beban dari masa lalu yang udah nggak sebaiknya kamu bawa lagi. It's time for you to change gitu. Tapi change-nya ya tentu saja sesuai dengan kesiapan kamu, kemampuan kamu, dan juga kapan mau berubahnya gitu. Line-nya, garisnya ya sesuai dengan keinginan kamu. Tapi di sini kalau yang terlihat, kalau kamu nggak berubah, ujung-ujungnya ya kamu akan kecewa juga, karena ibaratnya akan tetap menemui masalah yang kemarin-kemarin kamu sesalkan atau kamu pertanyakan, yang sebenarnya salah satu akar masalahnya ada di diri sendiri. Kartu nasihat untuk Libra, kartu yang keluar adalah The Lovers. Ketika kartu The Lovers keluar, ini menunjukkan adanya komitmen. Somehow ini terlihatnya komitmen di masa lalu ya. Jadi berhati-hati dalam membuat komitmen, walaupun kayak ya nggak penting, tapi kalau menurut saya itu dicatat oleh semesta. Kalau misalnya dulu pernah bikin janji sama seseorang, terus sekarang kok kayaknya ada yang ganjel gitu, kok nggak bisa nyampe ke titik yang saya inginkan dengan orang yang berbeda gitu ya. Bisa jadi ada sebuah janji di masa lalu yang sudah dapat segel dari semesta, dari Tuhan maksudnya, yang akhir-akhirnya bikin kamu jadi susah kemana-mana. Kartu The Lovers ini menunjukkan adanya komitmen ataupun janji yang dibuat di masa lalu, yang mungkin harus kamu doakan ataupun harus kamu akhiri, dan sebaiknya jangan dibiarkan menggantung, bisa membebani kamu ke masa depannya. Kartu The Lovers menunjukkan adanya ikatan emosional, ikatan jiwa, ataupun sebuah komitmen dan tanggung jawab gitu. Saya sering lihat kalau misalnya lagi ngebacain past life orang ataupun lagi baca tarot orang tapi trace ke masa lalunya dia, di hubungan di masa lalu, kartu ini kadang-kadang bikin orang seakan-akan nggak bisa move on, padahal dia udah pengen move on gitu. Namun sebuah janji yang didoakan dengan sepenuh hati di masa lalu, diaminkan oleh semesta dan mungkin juga oleh malaikat gitu, dicatat gitu ya. Dan itu dicatatnya mungkin pakai bold, terus garis bawah, terus di italic. Jadi agak susah kalau misalnya mau dilanggar. Nah, cobalah diingat-ingat, apa ada sesuatu yang harus kamu selesaikan di masa lalu, dan kalau misalnya udah nggak bisa ketemu lagi sama orangnya atas alasan apapun, cobalah untuk berdoa untuk melepaskan diri dari janji-janji tersebut. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan saja segala hal yang baik yang terjadi untuk kamu ya.
Bantu dengan cara like, subscribe, share, ataupun komen. Terima kasih banyak.